Halo, ketemu lagi dengan saya Janri Tumangger. Dan saat ini saya mau buat konten question and answer dengan teman yang direncanakan sudah sejak lama, tapi baru ada kesempatan kali ini dia boleh main ke tempat ini dan kami boleh bertemu. Halo bro. Halo. Sekitar 1 tahun yang lalu pernah janjian mungkin untuk bincang-bincang, tapi tidak pernah terrealisasi. Betul, jadi hanya sekedar janji saja. Waktu itu aku kan bilang kan, ya nanti aku ke situ, tapi nggak jadi. Tapi kayaknya memang bro, Hah? kesibukannya benar-benar padat. Sebenarnya nggak juga sih, paling ya cuma pelayanan gitu ya. Iya. Aktivitas biasa ya, sambil kadang nulis lagu gitu. Ya berarti mungkin karena lagu. Nah, bisa jadi. Dan bincang-bincang kali ini juga seputar lagu, nggak jauh-jauh dari lagu. Oh, gitu. Karena Oke. saya tahu bro Hmm, menciptakan banyak sekali lagu-lagu yang sudah dikenal oleh orang. nggak terlalu banyak sih Terlalu sebenarnya. banyak. Ya. Tapi cukup banyak. Ya, cukup banyak gitu. Oke. Oke. Biar orang lain juga tahu, saya juga perlu tahu sebenarnya, walaupun kita temenan sudah cukup lama. Iya. Tapi tentang lagu-lagu yang bro buat saya belum tahu banyak. Sebenarnya bro, sudah ada berapa lagu? Kalau lagu itu ada sekitar 140 ada. 140. 140 lagu. Iya. Dari tahun berapa? Dari tahun 97. 97. Berarti sekitar berapa tahun itu? Sekitar 23 tahun yang lalu ya. 23 tahun yang lalu itu. 23 tahun ada 140. Sekitar 140. Sekitar 140. Tapi benar 97 sampai 2020? Iya. 3 tahun? 23 kan? Ya 23 benar. Benar ya? Betul, 23. Betul, coba itu. Oke. Atau kita hitung dulu. Oke, 140 lagu. 140 lagu. Yang sudah apa ya saya mau bilang? Yang paling bro sering perkenalkan atau nyanyikan itu ada berapa lagu kira-kira yang paling? Sebenarnya kalau yang semuanya 140 itu sudah sering dinyanyiin. Oke. Sudah ditulis di dalam satu buku. Jadi aku punya buku itu, punya buku aku tulis dari tahun yang 97 sampai tahun yang 2020 ini. Jadi kebanyakan sih sudah sih. Tapi kan memang ada beberapa yang memang dimunculkan seperti itu. Iya. Jadi sering dinyanyikan. Lebih sering dinyanyikan gitu. Kalau boleh tahu, sampai lagu sebanyak itu yang memotivasi bro apa bikin lagu? Oke, boleh cerita ya? Oke. Jadi gini, tahun 97 itu waktu itu aku kan kelas 1 SMP tuh. Tahun 97 ya? 97 kelas 1 SMP. Itu di SMP Advent Cilacap. Oh. SMP Advent, tahu kan? Iya, Cilacap. Tahu. Oke. Nah, Dari sini 1,5 jam kurang Oh lebih. gitu ya. Makanya tadi aku kesini kan 1,5. Jadi di kelas 1 SMP itu waktu itu kan teman-teman ada di situ, kita bikin band gitu. Jadi bikin band. Jadi zaman tahun 97 itu kita sering bikin band. Jadi di sekolah Advent bikin band. Kemudian di zaman itu tahun 97 itu ada band namanya Riff, tau nggak? Oke, Riff. Bro, tau? Ya, Riff ya. yang lagunya Raja itu. Ya. Nah, lagu Raja. Nah, disitulah termotivasi waktu bentuk band. Iya. Terus aku pengen bikin lagu gitu. Aku pengen bikin lagu untuk Seperti teman-teman band-band itu seperti ya? band-band itu, Iya. seperti itu. Nah, karena waktu itu ada band Riff, mereka ngeluarin album pertama kali, lagu perdana mereka kan Raja tuh ya. Iya. Andai ku jadi raja, Iya. nah gitu. Maka terpikir ini ada Raja. Nah, karena pemikiran satu SMP kan, aku mau buatlah judul pertama kali lagu judulnya Hakim. Hakim. Aku nggak tahu itu inspirasinya dari mana, tapi jelas karena Tapi jadi lagunya? ada Hakim. Oke. Hakim. Nah, terus aku tulis gitu ya. Kemudian aku nyanyiin. Nggak sempat sih sebenarnya untuk kita garap sama-sama karena memang hanya sekedar itu pertama kali nulis lagu. Hakim, judulnya Hakim. Di tahun 97. Tapi masih ingat lirik sampai sekarang? Lupa. Tapi yang pasti lagu pertamanya Hakim, karena The Riff punya lagu Raja, lalu iya. bro terinspirasi bikin Iya, lagu Hakim. Nah, grup bandnya itu namanya Adventure. Karena kita dari sekolah Advent, Iya, jadi kita buat nama Adventure. Adventure. Hal begini kita nggak pernah tahu kalau kita nggak tanya dan nggak Betul. bikin acara begini. Jadi oke lah, itu yang pertama kali memotivasi. Sejak saat itu lalu kemudian lagu kedua, ketiga dan seterusnya itu jarak jauh nggak? Jaraknya jauh, jadi setelah tahun 97, Oke. mungkin waktu itu ada lagi satu. Setelah itu SMP sempat berhenti. Tapi mulai SMA nih, mulai waktu aku SMA, nah di situ mulai lagi nulis.
Kenapa begitu? Apa yang memotivasi yang kedua berarti ini? Yang kedua nih. Kalau yang pertama tadi karena kita buat band ya. Kita buat band, kemudian ada satu grup band riff, kemudian aku bikin lagu. Nah, yang kedua ini harusnya ini lebih istimewa nih alasannya karena masa-masa SMA, Bro. Iya. SMA, oke, boleh. Kan? Pernah SMA kan? Oh, pernah. Jadi waktu di SMA itu pertama kali aku pacaran gitu. Oke. Sama perempuan. Ya, saya sudah duga pasti. Oke, lanjut. Karena di SMP nggak pernah pacaran tuh. Gitu. Iya. Jadi pertama kali di SMA pacaran, waktu itu aku kelas 1, pacarku SMP. SMP Iya. gitu ya. Tapi nggak disebutin namanya gitu ya. Sensor. Nah, waktu itu mulai lagi gitu muncul ada inspirasi ya karena pacaran, karena aku kan hobi nulis tuh. Hobi nulis. Disitulah pertama kali aku nulis lagu gitu, nulis lagu lagi gitu. Tapi sebenarnya sih pertama kali ini sebelum pacar ya sebenarnya. Ada satu perempuan, ada satu cewek gitu ya, yang aku suka tapi nggak jadi gitu. Jadi istilahnya layu sebelum berkembang gitu. Oke. Nah, itu lagu yang aku buat dia, judulnya Apel. Itu yang memotivasi Bro di masa SMA. Masa SMA gitu. Pertama kali ya. Tapi nggak jadi nih, belum pacaran nih. Bro senang. Tapi tidak kesampaian. Anda bisa menuangkan lewat lagu. Lewat lagu. Judulnya Apel. Betul. Masih ingat liriknya? Ada. Masih ingat. Iya lagunya, coba ya. Oke. Hei kamu yang di sana, di sini ku sedang menunggu dirimu yang memakai baju biru. Gitu. Oke. Mungkin untuk panjangnya nanti kita boleh bagikan. Boleh. Bro sudah upload di YouTube atau di mana? Kalau yang lagu-lagu seperti ini Apel belum. Tapi mungkin kedepannya akan terpikir kan. Bisa nanti. Kalau sudah ada upload di YouTube kita akan share di deskripsi. Siap. Oke, tapi menarik ceritanya. Masa SMA ada wanita yang disukai. Betul. Tidak kesampaian. Lalu kemudian lagu-lagu berikutnya. Nah, muncullah dari karena ditolak tadi tuh, ditolak buat lagu lagi, ditolak. Dia aku ditolak waktu itu. Jadi karena ditolak, kemudian bikin lagu lagi, lagu patah hati kan, mulai lagu patah hati. Betapa ruginya dia, Bro. Kenapa? Menolak. Lanjut. Nah, jadi waktu buat lagu lagi kan, buat lagi dua patah hati, ada lagi satu cewek gitu ya. Nah, ini yang aku bilang dari SMP nih. Nah, akhirnya aku dekati pakai lagu juga, pakai syair-syair puisi, aku dekati. Judulnya apa? Dulu pertama kali yang buat ini cewek ini kenalan. Judulnya kenalan. Oke. Lagu nyanyi lagi nih. Nanti aja. Jadi kenalan, Hakim, lalu Apel, lalu kenalan. Lagu kenalan. Ngomong-ngomong dengan orang itu, jadian nggak sih? Akhirnya kita jadian. Akhirnya pecah rekor. Kelas 1 SMA pacaran pertama kali. Oke, kemudian dia tahu bahwa Bro ciptakan lagu itu untuk dia. Iya, dia tahu. Ciptakan lagu itu, terus ada lagi buat dia. Nah, seperti itu inspirasinya. Jadi dari cewek ya. Gitu. Yang saya tahu Bro juga ciptakan lagu-lagu untuk rohani ya. Ada juga. Ada. Mulai kapan itu mulai terpikir untuk lagu-lagu? Lagu rohani itu sebenarnya SMA juga. SMA. Iya. Tapi nggak sebanyak lagu yang sekuler. Lebih banyak sekulernya di sana. Jadi ada lagu rohani yang aku buat waktu SMA. Ada gitu. Juga ya. Dan semakin kesini semakin fokusnya ke lagu rohani sepertinya. Enggak? Sebenarnya enggak juga. Mungkin berimbang kali ya. Enggak juga, masih berat ke sekuler. Masih berat sekuler. Berat sekuler. Tapi setelah kuliah selesai tuh. Setelah kuliah selesai kemudian kan kerja ya, pelayanan kan ya, pelayanan gitu. Nah, setelah terjun di pelayanan itu sudah mulai meninggalkan yang sekuler. Itu pun jarang-jarang ya. Ada lah 1-2 tapi banyak ke yang rohani begitu. Saya sudah dengar Bro punya lagu-lagu rohani. Kata-katanya kekinian. Ya. Dan yang paling mungkin mudah diingat oleh saya adalah Bukan Kristen Hoax, dan sepertinya itu juga jadi judul album pertama Bro. Iya, betul. Ini karya luar biasa menurut saya. Lalu juga ada judulnya 7 ya. Ada beberapa pokoknya. Saya punya Bro punya album, kasetnya saya punya. Waktu itu saya beli, kenapa sih nggak dibeli mendukung teman kan nggak apa-apa. Boleh cerita tentang album, kira-kira kenapa sampai terpikir bikin album? Jadi ini sebenarnya rencana bikin album itu tahun 2017. Ya. Tunggu Bro, saya ambil kaset. Mana. Oh, masih ada ya? Ya. Kirain sudah. Bukan Kristen Hoax ya, ada 7 lagu ya. Betul, 7 lagu. Tracklistnya Bukan Kristen Hoax yang pertama, lalu Tuhan Pegang Kendali, lalu Bro and Sis, lalu Sahabat, lalu Tuhan Melindungi Orang Benar, lalu Berhala Zaman Now, lalu yang ke-7 adalah judulnya 7.
kata-katanya, judulnya, dan liriknya juga kekinian. Oke, boleh lanjut bro. Iya. Memotivasi bikin album. Betul. Jadi tahun 2017 waktu itu kan pelayanan juga di Iya. satu tempat ya di daerah Klaten lah ya, begitu Oke. ya. Nah kemudian di situ aku sering main gitar, kemudian pegang ballpoint, pegang kertas, Kertas, buku, ya. itu selalu dapat inspirasi tulis lagu. Nah kenapa begitu? Karena aku merasa bahwa Tuhan kasih karunia ya, istilahnya talenta karunia sama aku untuk nulis lagu. Nah selama ini kan sekuler, paling banyak sekuler. Nah aku mikir lah, kapan aku jadi berkat untuk memberikan motivasi lewat lagu rohani. Iya. Nah dari situlah aku nulis. Tapi aku mikir gini loh, bro, kalau nulis lagu tapi yang biasa-biasa, seperti yang sudah pernah ada gitu kan kayak dari tahun biasa. 97 ya. Nah ya dari tahun 97 gitu. Dan lagu-lagu rohani yang biasa sepertinya sudah pernah ada gitu. Iya. Nah dari situ aku mulai mikir gimana ya caranya supaya lagu ini berbeda gitu, nampak beda. Makanya aku pakai bahasa yang kekinian. Iya. Aku cari judul lagu yang memang bisa didengar enak gitu ya zaman sekarang gitu loh. Contohnya tadi bukan Christian hoax, bukan Christian hoax. Kan istilah hoax ini kan sering ada kan, kan hoax gitu atau berhala zaman now, nah seperti itu. Jadi itu motivasinya adalah karena ingin jadi berkat buat orang melalui lagu rohani, seperti itu bro. Keren bro, keren. Boleh nggak dari antara 7 lagu ini nyanyikan singkat saja kutipan mungkin beberapa lirik? Bro pilih yang mana? Bukan Christian hoax, Tuhan pegang kendali, Bro and Sis, saya ada gitar, boleh. Sahabat, Tuhan melindungi orang benar, berhala zaman now, dan 7. Betul. Kalau aku milih yang nomor 3, Bro and Sis. Alasannya apa nih? Nah ini kan pasti ya orang-orang muda nih ya, kaula muda ini kan sering ya namanya entah itu bro, entah itu sis gitu kan, patah hati tahu kan? Oke. Atau nggak punya pacar kan gitu. Tapi nggak usah penegasannya nggak punya pacar gitu. Betul. Kok seperti santai aja makanya. Jadi karena orang muda kan sering kali putus cinta, patah hati, kemudian nggak punya pacar. Nah, Bro and Sis inilah lagu yang aku buat. Nah, aku pernah ngalami juga. Biasanya akan mempengaruhi kerohanian seseorang. Betul. Hubungannya dengan Tuhan ya biasanya. Iya. Oke, kita dengar aja langsung dicuplikan ya. Oke. Imanmu demi cintamu. Mungkin itu kalimat pamungkas di lagu itu bro. Betul. Karena memang ya bro pernah mengalami mungkin atau pernah melihat atau pernah mendengar cerita dari teman-teman atau dari siapa saja. Dan menurut saya ini lagu keren banget bro. Ini lagu keren. Semoga yang mendengar juga akan terberkati, terinspirasi dan memotivasi. Jangan sampai korbankan imanmu demi cintamu. Betul. Satu kali lagi saya mau aplaus. Lagu-lagu yang lain Anda boleh dengar tapi mungkin lebih baik Anda beli kasetnya kali ya. Boleh hubungi dia atau juga mungkin boleh Anda komen di kolom komentar di bawah atau untuk cari kontak person gimana lah supaya lagu ini tiba di tangan Anda semuanya.
Lalu kemudian rencana kedepannya apa? Apa ada mau bikin album lagi kedua, ketiga dan seterusnya? Iya. Sudah dipersiapkan? Kalau lagu sih ada beberapa ya sudah dipersiapkan. Jadi aku punya rencana mau bikin album yang kedua. Iya. Tentunya dari album pertama ini ada pelajaran apa yang dibuat nanti di album kedua gitu. Kekurangan-kekurangan apa nanti ditambahkan di album yang kedua. Jadi sudah ada beberapa lagu. Sudah ada ya? Sudah ada. Satu album ke depan ada 7 lagu lagi mungkin? Kalau bisa lebih. Gitu. Lebih? Kalau bisa lebih. Karena ini baru perdana kan ya. Jadi 7 aja cukup begitu. Oke. Bro, kalau boleh lagu album kedua, ya saya dikasih bro, jangan saya beli lagi bro. Gitu ya harusnya ya. Gimana bro? Gratis gitu ya? Iya bro. Betul gratis. boleh nanti baru gratis. Bercanda. Tapi akan lama lagi tidak? Apa dalam waktu dekat? Mungkin nggak dalam waktu dekat karena kan album pertama juga masih dalam waktu ini singkat ya, masih 1 tahun ini sih sebenarnya. Jadi belum genap 1 tahun sebenarnya album ini keluar. Jadi mungkin nanti sekitar akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Oke, kita doakan, saya doakan semuanya lancar, rekamannya lancar, inspirasinya jalan terus, dan semua lah pokoknya supaya album keduanya keluar. Yang terakhir nih. Oke. Udah. Mungkin orang bakal tanya nih, cowok ganteng lalu bertalenta gitu. Siapa yang ganteng? Bro dong. Maksudnya dia bertalenta lalu banyak yang dia bisa buat. Aduh, udah punya pacar belum ya gitu. Oh, pengen dong kenalan, barangkali ada supaya terjawab di sini. Betul. Udah punya pacar belum? Saya sudah punya istri. Saya sudah punya istri dan 1 anak. Oke, bro ini sudah punya istri dan 1 anak. Betul. Nggak ikut ya kali ini ya, mungkin lain waktu lah ya. Lain waktu nanti ikut, betul. Atau mungkin kalau bro bikin video klip yang di album ini ada. Oh ada. Oke. Jadi kalau beli albumnya ada foto istri dan anak saya di dalamnya. Reza Abraham, mungkin di awal-awal kita ada sebut namanya. Dengan pemikiran mungkin sudah pernah lihat juga di Facebook atau di mana dia tampilkan lagu-lagunya. Mungkin itu, kecuali masih ada pertanyaan, Anda boleh taruh di kolom komentar atau hubung lewat Facebook juga, di YouTube, terserah boleh mau bertanya. Kalau nggak bertanya juga nggak apa-apa. Ya. Oke, yang terakhir. Apa itu? Bro punya motivasi apa untuk orang-orang muda yang menjadi sasaran lagu atau untuk jemaat yang bro layani kira-kira? Apa mungkin kalimat pamungkas kali untuk di akhir pertemuan kita? Iya, jadi begini, masing-masing kita Tuhan ciptakan pasti dengan talenta yang ada meskipun hanya 1 kan begitu ya. Jadi Tuhan pasti kasih talenta, Tuhan kasih karunia buat kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya mau kasih motivasi buat teman-teman semua nih yang menyaksikan YouTube channelnya Bro Jandri Tumangger, bahwa talenta yang kamu punya, karunia yang kamu punya, kamu harus gunakan dengan sebaik-baiknya untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Itu sih, itu aja. Jadi diberkati untuk menjadi berkat sehingga orang lain terberkati dengan apa yang kamu punya. Oke, Bro terima kasih. Diberkati untuk menjadi berkat sehingga lewat kehadiranmu orang lain pun akan terberkati. Mungkin itu bincang-bincang kita hari ini. Senang bertemu. Mungkin lain waktu kita akan bincang-bincang hal yang lain tentang album kedua barangkali, atau mungkin tentang anak yang kedua. Ada rencana tapi ya. Semoga. Oke, terima kasih Anda yang sudah menyaksikan bincang-bincang singkat bersama dengan Reza Abraham yang sudah memiliki beberapa lagu ciptaan 140 sekitar 140-an lah itu. Dan masih akan bertambah lagi ke depan, dan semoga lagu-lagunya juga akan menginspirasi, memotivasi, memberikan semangat, dan juga di dalam lagu-lagunya saya dengar ada juga pekabaran-pekabaran yang disampaikan untuk yang mendengarkan. Oke bro, salam kita begini, sampai ketemu lagi. Ini salam corona bro. Salam corona. Oke, sekian bersama saya Jandri Tumangger dan juga Reza Abraham. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin.